Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS yang bertema melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan desa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang materi melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan desa. Ibu akan memaparkan tentang materi kerjasama, syarat melakukan kerjasama, manfaat kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, keterampilan sosial, terus tingkat fakta konsep dan generalisasi. Pada pembahasan pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan atau mencapai suatu tujuan bersama dengan mudah. Tujuan dari adanya kerjasama ini ialah mampu meringankan pekerjaan dan menumbuhkan rasa persaudaraan serta bisa mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Terus yang kedua yaitu syarat melakukan kerjasama. Syarat melakukan kerjasama ada dua syarat. Yang pertama yaitu sukarela, terus yang kedua saling menguntungkan. Sukarela adalah mau melakukan kerjasama tanpa paksaan atau tanpa pamrih. Terus syarat melakukan kerjasama yang kedua yaitu saling menguntungkan. Saling menguntungkan, semuanya merasa untung, tidak ada yang merasa dirugikan, semua orang mendapatkan bagian tugasnya masing-masing. Terus yang ketiga yaitu manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Terus yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Terus manfaat yang ketiga, hasil pekerjaan akan memuaskan. Manfaat yang keempat, terciptanya rasa kebersamaan dan aman. Terus yang kelima yaitu lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Yang kedua, kerjasama di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, kerjasama di lingkungan desa. Kerjasama di lingkungan rumah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kerja bakti bersama keluarga. Rumah merupakan tempat tinggal kita, maka kebersihan rumah harus selalu dijaga. Misalnya, kita bekerja sama, membantu ibu membersihkan rumah, mengepel jendela, menyapu, membantu ibu memasak, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu kekompakan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban sendiri. Tugas dan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kerjasama dengan kekompakan dalam keluarga harus dijaga dan ditingkatkan agar sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan cepat dan baik. Yang ketiga yaitu memelihara tanaman di rumah. Memelihara tanaman di rumah misalnya kita menghiasi rumah, terus kita menyirami tanaman di lingkungan sekitar rumah, dan lain-lain sebagainya. Terus bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu tugas piket. Regu piket bertugas membersihkan kelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Petugas piket selalu berangkat lebih awal agar mereka bisa melaksanakan tugas piket secara bersama-sama. Terus yang kedua yaitu belajar kelompok. Di kelas diadakan belajar kelompok. Murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Di situ mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh guru. Terus yang ketiga yaitu lomba kebersihan kelas. Tujuan dari lomba kebersihan kelas ini yaitu agar siswa saling berlomba-lomba untuk bekerja sama membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan desa.
Yang pertama itu kegiatan Siskamling. Kegiatan Siskamling ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang diterapkan adalah keterampilan bekerja sama. Keterampilan kerjasama yang dilakukan di lingkungan rumah merupakan suatu ruang lingkup terkecil dalam melakukan sebuah kerjasama di lingkungan rumah. Misalnya menjaga kebersihan rumah, merawat kebersihan rumah seperti menyapu lantai, mencuci pakaian, serta memotong rumput. Terus kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Juga terdapat suatu kerjasama yaitu misalnya kegiatan piket harian, terus para siswa yang mendapatkan giliran piket saling bahu-membahu dalam membersihkan ruangan kelasnya. Terus kerjasama yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Misalnya melakukan gotong royong. Para warga saling membaur dan bersatu padu membersihkan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selanjutnya yaitu tingkat fakta, konsep, dan generalisasi. Yang pertama yaitu fakta. Fakta, dengan adanya wabah virus corona yang melanda Indonesia, masyarakat maupun anggota keluarga setempat saling bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka masing-masing agar terhindar dari wabah virus. Terus konsep yang pertama yaitu lingkungan, rumah, tanggung jawab, dan kerjasama. Generalisasinya yaitu dengan adanya wabah virus ini, masyarakat maupun anggota setempat sangat antusias bekerja sama untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan kerjasama. Gambar yang pertama yaitu bentuk kerjasama masyarakat saling bergotong royong membersihkan lingkungan. Terus gambar yang kedua yaitu bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Misalnya membentuk kelompok belajar, membuat penghijauan di sekolah. Terus gambar yang ketiga yaitu bentuk kerjasama membersihkan rumah. Gambar yang keempat yaitu bentuk kerjasama saling piket kelas. Terus gambar yang kelima yaitu bentuk kerjasama saling bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Selamat pagi.